Menikahi Hot Om. Bab 066. Ya udah, coba lo telepon aja deh, Bun, ucap Laivia memberikan solusi. Daripada lo kepikiran kayak gini. Lia, Bun, lebih baik lo telepon aja deh Om Mahesanya. Biar tenang juga, kan? Widya mengernyitkan alisnya saat mendengar saran dari teman-temannya. Kemudian menghela napasnya, pelan. Tapi jam segini biasanya pasiennya rame. Gue takut ganggu. Kayaknya entar aja deh gue telepon Mas Mahesa. Laivia pun menjadi gemas sendiri. Lo itu, ya, Bun. Mau nelepon suami sendiri aja banyak banget pertimbangannya. Apa perlu gue yang telepon? Nggak usah Liv. Nanti aja gue yang telepon. Beneran. Widya tetap bersikukuh untuk tidak mengganggu. Biasanya juga Mahesa yang akan meneleponnya. Tapi jujur saja, yang menjadi keresahannya saat ini salah satunya adalah, biasanya Mahesa akan meneleponnya saat makan siang seperti ini, tapi ini sama sekali tidak ada. Laivia yang gemas pun kemudian mengeluarkan ponselnya sendiri dan hendak menghubungi Mahesa. Namun, cepat-cepat Widya menahannya. Liv, please, iya, gue yang bakal telepon Mas. Sekarang, Bun. Itu soto harusnya udah abis, tapi lo aduk aja terus sampai jam istirahat bentar lagi abis. Ayo, buruan telepon. Biar tenang perasaan lo. Dicecar seperti itu oleh Laivia membuat Widya tidak berkutik. Mau tidak mau ia menuruti keinginan sahabatnya tersebut dan merogoh ponsel yang ia simpan di saku roknya. Iya. Semua sahabatnya bahkan duduk di samping dan di depannya guna memastikannya untuk mendial nomor suaminya sendiri. Dan benar saja, hal itu berhasil membuat jemarinya bergerak menekan tombol dial. Tut. Baru sekali dering, panggilan itu langsung diangkat. Widya pun merasakan hal yang sangat lega. Namun kelegaan itu langsung sirna saat ia mendengar suara lain yang malah menyapanya. Halo, Bun. Cari Mahesa, iya. Ini Mbak Anggi. Iya, Mbak. Maaf ganggu, Mbak. Sebentar lagi Mahesa selesai. Nanti Mbak suruh dia telepon kamu, oke? Oke, Mbak. Makasih, ya, Mbak. Ya udah, kalau gitu Mbak matiin, ya, Bun teleponnya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan telepon itu pun terputus. Widya langsung menurunkan ponsel itu dari samping telinganya dan kembali menyimpannya. Kok malah Mbak, sih, Bun? Yang tadi jawab telepon siapa, Bun? Cecar Laivia yang merasa penasaran. Iya, Liv. Yang tadi angkat teleponnya Mbak Anggi, mama kamu. HP Mas Mahesa lagi sama Mbak Anggi. Makin heran Laivia dengan apa yang Widya katakan. Bagaimana bisa ponsel pamannya itu dititipkan ke mamanya yang setahunnya juga akan sibuk di kantornya sendiri. Kok tumben ya, Mama sama Om Mahesa jam segini bisa bareng? Ada apa? Ya. Sibuk berperang dengan pikirannya sendiri, Sally pun akhirnya memutuskan untuk menelepon sang ibu. Halo, Mah. Mama kok bisa sama Om Mahesa? Mama lagi di mana emang sekarang? Langsung saja gadis yang sangat dekat dengan ibunya tersebut memberondong sang mama dengan pertanyaan yang langsung tepat sasaran. Ngomongnya jauh dikit, Liv, kode Anggi pada sang putri. Laivia yang mengerti akan kode dari sang ibu pun mengecilkan volume ponselnya. Iya, Ma gimana? Tante Jingga udah balik. What? Seru Laivia spontan. Hal itu malah menarik atensi semua teman-temannya. Gadis itu pun meringis ke arah mereka semua. So sorry, Ma. Kaget. Bahas nanti aja di rumah. Mama lagi di rumah sakit sama Om Mahesa kamu. Cila garis bawah anaknya Om Mahesa kena leukemia. Harus cepat dapat donor sum-sum tulang belakang. Sungguh,
Menerima kabar tersebut membuat pikiran Laivia langsung berkecamuk bukan main. Bagaimana tidak, Widya dan Mahesa terlihat sedang bahagia-bahagianya. Sekarang malah orang dari masa lalu pamannya tersebut yang telah lama menghilang tiba-tiba muncul. Ya udah, Mama matiin teleponnya ya, Liv. Kamu jangan keceplosan sama Widya, biar Om Mahesa nanti yang jelasin sendiri. Laivia yang masih syok pun langsung menjawab, ya. Setelahnya, gadis itu kembali membawa fokusnya pada teman-temannya. Mama gue ternyata lagi di rumah. Sakit. Pantes bisa sama Om Mahesa. Laivia pun menoleh pada Widya. Memperhatikan paras cantik perempuan itu. Entah kenapa sejenak ia merasa kasihan. Pikirannya langsung menerka-nerka apa yang akan terjadi. Apa Widya akan menerima kenyataan bahwa sesungguhnya Mahesa telah memiliki anak? Atau malah pamannya itu sudah menceritakan semua masalah yang berusaha lelaki itu lupakan dan kubur. Dalam-dalam, 9 tahun menghilang, tiba-tiba muncul begitu saja dengan anak yang dulu dilahirkannya. Sungguh, Laivia bahkan pusing sendiri membayangkannya. Membayangkan di posisi sahabatnya itu bahkan membuat hatinya malah terasa nyeri. Hoi! Seru Ariana yang baru saja bergabung. Malah melamun si Maimunah. Kenapa? Terkesan sama. Kecantikan tante sendiri. Laivia pun terkesiap, memutar bola matanya malas menanggapi Riana. Ya jelaskan terkesan. Lo ngerasa nggak sih Widya itu ternyata cantik banget? Kalemnya itu Iho bikin gemes. Laivia berusaha mengalihkan atensi teman-temannya dari hal yang menariknya tadi. Ya elah, jelas ngerasa, lah. Siapa dulu? Istrinya Mahesa Hans Perdana gitu loh. Hush. Di kantin, kocak. Nanti ada yang denger gimana? Para gadis itu pun berdebat. Perhatian mereka berhasil teralihkan, namun tidak dengan Widya yang tetap merasakan kegelisahan itu. Entah ada apa sebenarnya, ia tetap merasa kekhawatiran itu. Sekian lama bercengkerama, bel masuk pun berbunyi. Widya dan teman-temannya langsung kembali ke kelas setelah membayar pesanan mereka di kantin. Selama belajar, Widya sama sekali tidak bisa fokus lagi. Pikirannya sudah terbagi. Sampai jam pulang sekolah, masih tetap sama, perasaannya merasa tidak nyaman. Ia masih memikirkan perihal Mahesa yang entah kenapa membuat sesuatu dalam dadanya tidak nyaman. Lo bareng gue aja, Bun. Udah sore, ucap Laivia saat semua orang sudah meninggalkan kelas. Tar gue anter sampai apartemen lo. Negak, Liv. Gue nunggu Mas Mahesa aja. Laivia pun bingung harus bagaimana. Sementara ia juga harus segera ke rumah sakit untuk menjemput ibunya. Lah sudah cukup penasaran dengan apa yang terjadi. Ayolah, nggak mungkin lo sendirian di sekolah. Namun Widya tetap bersikukuh. Nggak, Laivia. Lo duluan aja, iya. Lo mau jemput mama lo, kan? Udah sana, hati-hati. Widya pun mendorong punggung Laivia agar cepat keluar dari kelas mereka. Udah. Sana, Laivia. Tadi om lo udah wa gue kalau sebentar lagi bakal dateng. Akhirnya Laivia pasrah. Ia pun mengalah pada sang sahabat dan pergi meninggalkan kelas. Kabarin gue kalau Om Mahesa lama jemputnya, Bun. Beres. Ya udah, gue pulang dulu, ya. Lia, hati-hati nyetirnya. Dan akhirnya, Laivia pun pergi dari sekolahnya meninggalkan Widya sendirian. Detik demi detik pun berlalu. Menit demi menit juga sudah terlewati. Bahkan waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tapi Mahesa belum juga ada kabarnya. Ponselnya pun malah tidak aktif. Ingin menelepon Laivia, namun ia tidak ingin mengganggu gadis itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menunggu sebentar lagi, sambil berharap memperoleh peruntungan jika Mahesa akan segera datang. Papa, kapan-kapan main ke rumah Cila ya, Papa, ucap Cila yang terus saja meringkuk manja di pelukan sang ayah. Kini,
Lelaki itu berbaring di bed rawatan sang putri sambil mengusap kening gadis kecil itu agar tertidur. Setelah pemeriksaan labor yang ia jalani tadi, lelaki itu mencoba membujuk sang putri untuk memakan sesuatu dan akhirnya berhasil. Sebagai imbalannya, gadis kecil itu meminta sang ayah untuk menceritakan banyak hal sambil menemaninya tidur sebab tahu, obat rasa sakit yang telah disuntikkan melalui selang infusnya akan membuatnya segera tidur. "Lia, sayang," ucap Mahesa sambil mengusap puncak kepala sang putri. "Nanti Cila juga bisa tinggal sama papa." Cila tersenyum semringah. "Benar, papa?" tanya anak kandung Mahesa tersebut. Kata mama rumah papa itu, "Seperti istana kerajaan, besar sekali." "Iya, ya, Pak." Mahesa terkekeh, "Mungkin maksud mama kamu rumah eyang buyut yang besar. Kalau papa belum punya rumah, sayang. Tapi papa punya tempat tinggal yang lain. Ada di gedung yang tinggi." Sepasang mata Cila berbinar-binar. "Beneran papa?" tanya Cila bersemangat. "Cila mau ke sana. Pasti. Tempatnya bagus. Apa ada kolam renangnya, papa?" Lelaki tampan itu mengusap pipi sang putri dengan gemas. "Ada, nak. Kalau sudah sembuh, kamu bisa main sepuasnya di sana nanti." "Yai," ucap gadis kecil itu begitu bersemangat. "Cila pengen cepat sembuh, papa." Sepasang mata Mahesa pun berkaca-kaca. Sangat amat penasaran dengan kehidupan yang dijalani putrinya selama ini. "Kalau rumah Cila sama mama nggak besar, papa. Cuma rumah biasa aja. Dulu kita tinggal jauh di Switzerland, tapi tempatnya indah, pak. Tapi kami pindah ke sini. Kata mama kalau mau ketemu papa, harus pulang ke Indonesia." Yang benar adalah, Jingga sudah tidak mampu membiayai perawatan sang anak. Seluruh tabungan yang ia bawa untuk hidup di negara itu nyatanya tidak bisa bertahan lama. Ia bahkan bekerja paruh waktu di tempat itu agar bisa bertahan hidup. Akhirnya ia tidak sanggup lagi terlebih ketika sang putri harus segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang yang cocok. Sangat sulit sekali mendapatkannya sebab tingkat kecocokan antara orang tua dan anak memiliki kemungkinan yang kecil. Tingkat kecocokan yang paling besar bisa didapatkan malah dari saudara kandung penderita leukemia itu sendiri. Bisa berasal dari kakak, atau adik si pasien. Mahesa tahu itu. Walau kemungkinannya sangat kecil, ia berharap bisa menjadi pendonor bagi sang putri. Mahesa tertegun mendengar cerita sang putri. Ternyata perempuan yang ia nikahi di masa mudanya itu pergi sejauh itu untuk berswidyai. Entah apa alasannya. Akhirnya Cila ketemu papa, Cila senang. Mahesa hanya mengulas senyumnya. Mendengarkan apapun yang diceritakan oleh putrinya. Sedang sibuk mengobrol berdua, Mama Indah pun mendekat. Mama, papa sama eyang duluan pulang." "Iya. Kasihan eyang kamu. Dia harus istirahat." "Iya, Ma. Widya pulang jam berapa? Jangan lupa suruh supir kamu buat jemput dia." "Mahesa khawatir mama kalau kamu malah sibuk di sini lupa jemput istri kamu." Mahesa melihat jam mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. "Nanti jam 4, Ma. Baru jam setengah 3 sekarang. Mahesa yang jemput Widya nanti." Mama Indah pun menghela napasnya dalam. Pikirannya berat sekarang. Bagaimana tidak? Ia bahkan keluarga besarnya bahkan baru tahu kalau Mahesa sama sekali belum menceritakan tentang masa lalunya pada sang istri. Itu pun mereka baru tahu tadi sesaat Mahesa melakukan pemeriksaan. Flashback on. "Semoga Widya bisa terima anak kamu, ucap Mama Indah yang menemani Mahesa saat melakukan serangkaian tes. Di sana ada Anggi dan juga Ranti. Sedangkan Eyang dan Gunadia berada di kamar rawatan Cila menemani cucu mereka di sana. Mahesa mendesah frustasi. Kesalahan terbesarnya adalah belum menceritakan masa lalunya pada sang istri. Ia bahkan terlalu enggan untuk mengingat. Mahesa bahkan belum menceritakan semuanya ke Widya, "Ma.
Astaga, Bi. Seru Mama Indah syok. Kenapa? Pikiran Mama Indah langsung bercabang-cabang. Bagaimana bisa Mahesa belum menceritakan semuanya? Ya ampun, Mahesa kamu kok ceroboh, Bi, ucap Ranti yang bahkan ikut frustasi. Sama halnya dengan sang mama, dua kakak Mahesa pun juga sama syoknya. Mereka semua memang sengaja tidak pernah membahas masa lalu Mahesa sebab mengira pasti Mahesa sudah menceritakan apapun pada sang istri sebelum mereka menikah. Hal sensitif seperti itu tentu tidak mereka bahas. Untuk apa juga? Mereka juga pastinya menjaga perasaan Widya dengan tidak membahas orang dari masa lalu Mahesa. Yang penting Widya sudah tahu dari mulut Mahesa sendiri, itu pikiran mereka sebelumnya. Mahesa hanya diam saja. Itu jelas adalah kesalahannya. Tidak bisa disangkal telak. Mama nggak mau tahu, Mahesa dalam pernikahan seharusnya nggak ada yang boleh kamu rahasiakan kecuali aib kamu. Kamu memang harus menyimpan rapat-rapat semuanya. Bahkan terhadap orang tua juga kamu nggak boleh bongkar. Tapi ini terkait kamu sudah pernah menikah dan punya anak. Ya, walaupun nggak banyak orang yang tahu kamu menikah dan punya anak, tapi tetap aja, keluarga besar kita tahu semua. Minimal sepupu-sepupu kamu juga tahu, Mahesa kalau Widya tahu dari mulut orang lain gimana? Nak, Mahesa masih membisu, tentu saja ia memikirkan semua ucapan sang mama. Otaknya sedang bekerja. La akan menceritakan nanti pada istrinya. Nanti Mahesa akan jelaskan semuanya pada Widya, Ma. Maaf. Jangan ditunda-tunda, ya, Nak. Istri kamu bisa sakit hati kalau begini caranya. Dia bisa ngerasa ditipu dan dibohongi. Papa dan Eyang kamu pasti juga syok kalau tahu kamu belum cerita apa-apa sama Widya. Selama ini keluarga udah sepakat nggak akan bahas masa lalu kamu di depan istri kamu tujuannya untuk jaga perasaan dia. Tapi Mama nggak ngangka kalau endingnya begini, Mahesa. Mahesa yang salah, Ma. Maaf. Anggi mendesahkan napasnya pelan. Maaf, Mahesa tapi untuk pertama kalinya Mbak ngerasa kecewa sama kamu. Kalau Mbak jadi Widya, entahlah. Ini barusan Widya telepon ke HP kamu. Untung Mbak nggak ngomong yang aneh-aneh. Tidak lama kemudian, ponsel Anggi pun berdering. Itu dari putrinya, Laivia. Pasti Laivia sedang bersama Widya dan bertanya-tanya kenapa jam kantor seperti ini ya bisa bersama pamannya. Flashback off. Ya sudah. Tolong kamu selesaikan masalah ini, Mahesa Widya harus tahu. Jangan kamu curangi dia dengan masa lalu kamu. Ya, Nak. Lia, Ma. Eyang Uti pamit dulu ya, sayang. Ucap Mama Mutia pada Cila. Nanti Eyang Uti kesini lagi. Lia, Eyang. Makasih Eyang. Mama Indah dan yang lain pun pamit pulang, tinggal Mahesa sendiri dari anggota keluarga perdana. Seperginya keluarganya, Mahesa kembali bercengkerama dengan sang anak. Perlahan gadis kecil itu mengantuk. Seperti inilah menemani anak kecil untuk tidur, bisa-bisanya ia malah ikut terlelap bersama sang putri entah berapa lama. Jingga yang memperhatikan hal itu tersenyum hangat, membiarkan ayah dan anak itu saling tidur berpelukan. Diam-diam perempuan itu mendekat, mengusap pipi Mahesa dengan lembut. La tertegun. Semakin bertambah umur, lelaki ini tampak semakin matang dan dewasa. Pukul 17.30. Mahesa menggeliat di atas tempat tidur. Ia baru saja terbangun dari tidurnya. Ia lihat putrinya yang masih tertidur pulas. Pasti karena efek obat yang diberikan. Ia langsung melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Widya, ucapnya tersentak saat menyadari hari mulai senja. Ia langsung turun dari tempat tidur dan menyambar ponselnya yang ia taruh di atas nakas. Sebelum pergi, ia sempatkan untuk mengecup kening sang putri dan membisikkan sesuatu di telinga gadis kecil itu. Nanti papa kesini lagi. Setelahnya ia buru-buru keluar dari ruang rawatan tersebut. Mas, mau kemana?
Tanya Jingga pada Mahesa saat berpapasan di depan pintu. Ya, perempuan itu habis dari bagian administrasi mengurus sesuatu. Jemput istriku. Dek,